Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV terkait dengan gempa yang mengguncang wilayah Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Majene dan juga Mamuju dengan kekuatan 6,2. Informasi yang kami dapatkan dari BNPB ada 34 orang meninggal dunia dan ada 10 titik lokasi pengungsian didirikan di Kabupaten Majene, sementara di Kabupaten Mamuju ini ada 5 titik pengungsian, saudara. Dan kita tahu gempa berkekuatan 6,2 magnitudo di Sulawesi Barat ini menimbulkan kerusakan di sejumlah bangunan dan menyebabkan 34 orang meninggal dunia. Lalu apa yang bisa dicermati dari peristiwa ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG, Bapak Daryono telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Selamat malam, Pak Daryono. Selamat malam, Mbak. Pak Daryono, dari peristiwa gempa bumi di wilayah Sulawesi Barat dengan kekuatan 6,2 dan sebelumnya ada 5,9. Apa yang bisa dicermati dari peristiwa ini, Pak Daryono? Iya, jadi dengan kejadian dua gempa signifikan kemarin siang 5,9 dan tadi pagi dini hari 6,9 itu menunjukkan bahwa sesar Mamuju Majene Trust itu masih sangat aktif. Ini merupakan semacam perulangan yang pernah terjadi pada tahun 1969, di mana di tempat yang sama terjadi gempa berkekuatan 6,9. Mendekati magnitudo tertargetnya di sumber gempa ini 7,0, saat itu memicu tsunami, dan gempa ini dengan magnitudo tertarget 7,0 itu memiliki laju geser 2 mm per tahun. Ini sangat aktif, sehingga kita melihat tidak hanya di Majene saja ya, tetapi di Mamuju juga pernah terjadi gempa pada tahun 1984 dengan kekuatan 6,7. Ini juga menimbulkan kerusakan yang cukup parah saat itu. Dan sebelum tahun 1969 itu juga pernah terjadi gempa kuat tahun 1967, 63, tapi juga memicu tsunami di Pulau Limandar. Jadi kawasan pantai barat Sulawesi Barat memang kawasan seismik aktif dan kompleks karena baik itu di darat, di laut memiliki sumber gempa yang sangat aktif, Pak. Ada beberapa sumber gempa yang dikatakan Pak Daryono aktif terkait dengan pengulangan gempa dari 1969, kemudian ada 1984 di Majene dan juga Mamuju. Untuk di Majene dan juga Mamuju, untuk peristiwa di 2021 ini, apa sebenarnya yang membangkitkan gempa ini? Apakah memang sesar yang masih aktif dan cukup aktif atau seperti apa, Pak Daryono? Iya, jadi kawasan Barat Sulawesi Barat itu kan ada semacam dari kajian geodesi itu ada semacam pemendekan atau shortening ya, shortening. Jadi itu implikasinya terbangun sumber-sumber gempa sesar naik semacam ini. Dan karena ini dinamika geotektonik itu ada, maka setelah terjadi rilis gempa pada sekitar 50 sekian tahun yang lalu, itu terus menumpuk energi lagi dan sampai pada batas batuan tidak sanggup lagi menahan beban dan akhirnya terlampaui batas elastisitas batuan itu dan akhirnya mengalami stress drop dan patah menjadi gempa yang memancarkan tenaga tiba-tiba seperti ya kemarin. Dengan pola gempa yang kemarin itu anggap saja sebagai gempa pembuka. Karena kekuatannya lebih kecil ya, meskipun itu gempa gede juga. Dan memicu gempa yang lebih besar tadi pagi dini hari sebagai gempa utama. Tapi ini gempa utama dalam konteks saat ini ya, dan harapan kita tidak terjadi lagi yang lebih besar. Tetapi kita akan terus pantau dan kita melihat sejak tadi pagi itu jam 6.30 masih terjadi gempa. Kemudian pada jam 8.20 terjadi gempa. Kemudian siang jam 1.30 terjadi gempa lagi 4,7. Kemudian pukul 3.30 tadi juga terjadi gempa lagi kekuatan 3,7. Ini menunjukkan bahwa aktivitas susulan itu masih akan terus terjadi dan kita akan terus pantau dan hasilnya akan kami sampaikan kepada masyarakat, Mbak. Itu artinya gempa susulan berskala kecil masih terus terjadi, itu artinya gempa masih aktif begitu ya, Pak ya? Dan itu masih akan kita terus waspadai kemungkinan jika terjadi gempa yang signifikan lagi.
Meskipun kami tidak memprediksi akan terjadi gempa lebih besar ya, tapi kita patut waspada karena situasinya masih seperti ini. Dan kalau kita mengaca kepada kejadian gempa pada bulan Agustus, September 2018 yang terjadi di Lombok, itu terjadi rentetan gempa-gempa kuat sebanyak 5 kali. 6,5, 7,0, kemudian 6,5, 6,7, kemudian 6,9 rentetan, dan ada 5 gempa besar saat itu. Dan dengan kejadian di Lombok itu kita lebih berhati-hati di dalam memberikan analisis terhadap gempa yang ada di Mamuju Madene ini. Apakah sama persis dengan Lombok? Belum tentu, tetapi kita patut waspada kemungkinan jika terjadi gempa signifikan lagi. Kemungkinan apakah bisa bergeser ke laut dan memicu tsunami, itu kemungkinan itu harus kita sampaikan supaya masyarakat kita lebih berhati-hati dalam waspada. Di mana masyarakat pesisir pantai harus memahami evakuasi mandiri. Jika terjadi gempa kuat di daerah pantai, sebaiknya segera menjauh dari pantai. Kemudian rumah-rumah yang saat ini sudah retak, miring, rusak sebagian, harus ditinggalkan, tidak boleh ditempati. Karena kalau ada gempa signifikan, dia akan mengalami kerusakan yang lebih parah lagi, bisa roboh. Kemudian yang tinggal di perbukitan, di dekat lereng-lereng terjal, maka hati-hati karena musim hujan ini setelah diguncang gempa, lereng-lereng itu bisa mengalami ketidakstabilan lereng. Ditambah dengan kondisi tanah yang basah ini bisa mudah terjadi landslide atau longsoran, atau juga runtuhan batu. Dan yang terpenting juga masyarakat harus mewaspadai berita hoax, kemungkinan ramalan gempa yang lebih besar, akan terjadi tsunami. Kalau sumbernya tidak dari BMKG, untuk tidak dipercaya dan diabaikan. Demikian, Mbak. Berita hoax itulah yang harus diwaspadai agar kita tetap bisa waspada begitu ya Pak Daryono. Itulah yang terjadi. Pak Daryono, walaupun memang tidak menyebutkan polanya tidak begitu sama begitu dengan gempa di Lombok, tapi ada kemiripan atau seperti apa Pak? Karena di gempa di Lombok itu kan gempa-gempa susulannya masih terus terjadi begitu. Kalau untuk di Mamuju dan juga Majene ini, seberapa besar potensi gempa susulan ini yang lebih besar terjadi, bisa diprediksi atau seperti apa Pak? Baik, yang pertama saya akan jelaskan dulu terkait dengan mekanisme sumbernya. Jadi mekanisme sumber gempa yang terjadi di Mamuju Madene ini mirip dengan yang terjadi di Lombok Utara tahun 2018 itu. Sama-sama dibangkitkan oleh sesar naik, sama-sama bidang sesarnya atau dippingnya itu mengarah ke daratan, ke pulau. Artinya kalau di Lombok mengarah ke selatan, tapi kalau di Mamuju Madene ini mengarah ke timur. Dan ini sama persis polanya. Nah, terkait dengan kemungkinan magnitudo gempa susulan ini memang sama juga meramal gempa masih sulit dilakukan. Betul. Kewaspadaan itu harus, tapi kita tidak akan memprediksi terkait dengan kemungkinan apakah akan terjadi gempa yang lebih besar itu kita tidak memprediksi. Tapi kita wajib untuk mengedepankan sikap waspada dengan kemungkinan yang terjadi seperti halnya yang terjadi di Lombok itu. Berarti akan ada potensi gempa susulan yang masih akan terjadi dan itu yang harus diwaspadai oleh warga Majene dan juga Mamuju hingga malam hari ini begitu ya Pak Daryono. Benar. Pak Daryono. Kita harus waspada. Oke, Pak Daryono, untuk warga Majene dan juga Mamuju, apa yang harus diwaspadai? Karena kita tahu struktur bangunan yang kemudian ada beberapa yang kategori rusak berat, rusak parah begitu. Bahkan ada korban yang masih terjebak di dalam reruntuhan. Apa yang perlu dilakukan oleh warga di Mamuju dan juga Majene hingga malam hari atau esok hari, mengingat potensi susulan gempa ini masih akan terjadi? Ya, itu tadi terkait dengan tempat tinggal yang saat ini sudah mengalami kerusakan sebagian, sudah miring, sudah retak-retak, itu supaya tidak ditempati, tidak ditinggali. Karena apa? Karena kalau muncul gempa signifikan lagi, maka bangunan itu akan terdampak lebih parah. Dan itu bisa rusak lebih berat, bisa roboh, kalau ada penghuninya bisa menjadi korban luka atau korban. Jadi masyarakat diimbau untuk tidak menempati rumah-rumah yang sudah mengalami kerusakan walaupun itu kerusakan ringan, karena bisa berdampak fatal jika terjadi gempa kuat dan dia akan mengalami roboh. Jadi hindari
bangunan yang sudah rusak Ya, atau terlihat sudah tidak kokoh lagi ya, begitu dan juga menjauhi ya, wilayah pantai begitu ya Pak Daryono ya. ya. Pak Kalau Daryono, untuk yang di masyarakat pantai, mhm. kalau ada gempa kuat dirasakan oleh masyarakat pesisir, sebaiknya segera menjauh dari pantai. Oke, Pak Daryono, edukasi seperti apa lagi yang ingin disampaikan terkait dengan mitigasi bencana? Karena kita tahu Indonesia ini berada di zona yang rawan bencana, tidak hanya gempa bumi begitu Ya. ya Pak Daryono? Yang paling utama kalau kita tinggal di daerah jalur sesar aktif, Mhm. maka mitigasi yang paling utama dilakukan adalah mitigasi struktural dengan cara membangun bangunan tahan gempa. Bangunan tahan gempa. Ya, itu dengan struktur yang kuat. Kalau kita melihat dari gambar-gambar yang beredar di media itu, tampak rumah-rumah yang rusak itu memang bangunan-bangunan yang bangunan tembok asal bangun, sehingga mudah sekali roboh jika terjadi gempa. Nah, bangunan tahan gempa ini memiliki struktur besi tulangan yang standar, yang mengacu kepada bangunan tahan gempa. Nah, kalau belum bisa mampu mendirikan bangunan tahan gempa yang tentu saja biayanya lebih mahal ya, bangunlah bangunan yang aman gempa dengan cara membangun rumah dari bahan kayu dan bambu yang didesain menarik, sehingga jika terjadi gempa kuat hanya bergoyang-goyang saja dan tidak rubuh karena bukan bangunan tembok. Jadi seperti itu. Jadi edukasi yang paling penting saat ini adalah bagaimana cara membuat bangunan tahan gempa dan aman gempa tadi. Dan itu harus kita lakukan. Jadi jangan membangun bangunan yang asal bangun dengan memiliki dana sedikit, ingin punya rumah tembok, itu bisa fatal. Untuk kawasan yang dekat dengan sumber gempa aktif, seperti halnya yang ada di Mamuju, Majene, kemudian di Pulau Limandar, itu semua kawasan rawan gempa semua. Oke, bagi warga yang berada di zona merah rawan gempa bumi, ini diharapkan bahwa bangunannya ini tahan gempa, setidaknya aman dari gempa, begitu ya Pak ya? Benar sekali. Baik, terima kasih informasinya Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG, Pak Daryono telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Selamat bertugas kembali Pak, selamat malam.